Selain mengikuti rekomendasi dari TGIPF, PSSI berharap kompetisi liga di Indonesia kembali berjalan. Jadi kalau melihat performa dan perubahan para pemain itu sangat baik, walaupun melalui TV saja. Jadi coach sangat percaya untuk kedepannya pasti akan menjadi lebih baik lagi. Akan lengser di KLB PSSI, Iwan Bule, semoga adik saya, Shin Tae-yong tidak tinggalkan timnas Indonesia. Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule bakal segera lengser dari tahta Ketua Umum, Ketum, PSSI, Kongres Luar Biasa, KLB, untuk memilih jajaran pengurus baru PSSI rencananya akan digelar pada tanggal 18 Maret tahun 2023. KLB ini digelar lebih cepat dari jadwal seharusnya yaitu pada November tahun 2023. Namun, PSSI memutuskan untuk mempercepatnya berdasarkan hasil rapat Exco, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Meski nantinya tidak lagi menempati kursi ketum PSSI, Iwan Bule berharap programnya yang bagus bisa terus dilanjutkan. Ia juga menyinggung nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong harus tetap menukangi timnas Indonesia, meski nantinya ketum PSSI dan jajaran Exco bakal berganti. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki kontrak dengan PSSI sampai akhir 2023. Saya sih berharap sama adik saya, Shin Tae-yong, jangan mundur, biarkan saya selesai di PSSI. Tapi Shin Tae-yong tetap melatih demi kemajuan timnas, ujar Iwan Bule, saat berkunjung ke SCTV Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 1/11. Bakal minta Shin Tae-yong bertahan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menjelaskan, dirinya akan melobi Shin Tae-yong supaya tetap mau menukangi timnas Indonesia, sebab di bawah pelatih berusia 52 tahun itu, skuad Garuda menunjukkan perkembangan yang bagus. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia senior dan U20 ke putaran final Piala Asia 2023. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga mengantarkan timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020, dan mendapatkan medali perunggu SEA Games 2021 bersama timnas Indonesia U23. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga akan mendapat tugas lainnya, yaitu memimpin timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di tanah air pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun depan. Nanti mungkin saya akan sampaikan ke yang bersangkutan, mudah-mudahan ya Shin Tae-yong akan mendengar saya, dan jangan meninggalkan timnas karena timnas kita adalah harapan dalam Piala Dunia U20, ucap Iwan Bule. Shin Tae-yong sempat nyatakan ingin mundur beberapa waktu lalu. Shin Tae-yong memang sempat menyatakan ingin mundur sebagai pelatih timnas Indonesia, itu akan dilakukannya jika Iwan Bule dilengserkan sebagai ketum PSSI. Adanya desakan Iwan Bule untuk meletakkan jabatannya tak terlepas dari tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Iwan Bule dianggap harus mundur dari posisinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Hal itu pun sejalan dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, tragedi Kanjuruhan yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, Mahfud MD. Iwan Bule beserta jajaran kepengurusan PSSI periode tahun 2019 sampai tahun 2023 pada akhirnya bersedia mempercepat KLB setelah adanya permintaan dari Persis Solo dan Persebaya Surabaya sebagai voters atau anggota federasi. Netizen dan pencinta sepak bola tanah air dukung pemain naturalisasi bela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun drama naturalisasi tak kunjung titik temu.
Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, terus mengupayakan peningkatan kualitas timnas Indonesia U20 jelang hadapi Piala Dunia U20 2023. Salah satu caranya, dengan menghadirkan sejumlah pemain naturalisasi di dalam skuad Garuda Nusantara. Kehadiran pemain naturalisasi itu ternyata mendapat banyak dukungan dari pencinta sepak bola tanah air, dengan harapan, kehadiran pemain naturalisasi itu bisa menambah kekuatan Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri sudah mengantongi 4 nama calon pemain naturalisasi setelah berkunjung ke Belanda. Namun, baru 2 pemain yang akan segera diproses, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Ternyata langkah itu didukung oleh mayoritas supporter di Indonesia. Kepastian itu berdasarkan rilis survei dari Football Institute, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Founder Football Institute Budi Setiawan mengatakan supporter di Indonesia memang menyambut baik proses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Sebab, hal itu demi kebaikan timnas Indonesia U20. 49,7% setuju proses naturalisasi, dan 10,3% sangat setuju, kata Budi Setiawan di Jakarta, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Dia mengatakan supporter yang tidak mendukung proses naturalisasi hanya sebagian kecil. Pasalnya, para supporter berharap ada peningkatan prestasi tim asuhan Sintayong itu. 17,7% supporter memilih netral dan 15,7% memilih tidak setuju. Sementara itu, 6,6% supporter sangat tidak setuju, katanya. Survei bertema persepsi fans sepak bola nasional terhadap kondisi sepak bola nasional, yang dilakukan dalam kurun waktu 15-21 Oktober tahun 2022. Adapun sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia, yang tersebar ke dalam 6 kota besar. Ke-6 kota itu meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Malang. Metode sampling dengan menggunakan multi-random dengan margin error 2,83% dan confidence interval 95%. Untuk supporter yang dilibatkan dari dalam hasil survei itu dengan kategori, diantaranya, pendukung salah satu tim besar, rutin menonton sepak bola selama 1 musim, dan secara rutin menyaksikan tayangan sepak bola nasional di televisi. Kategori lainnya, yaitu memiliki alokasi anggaran untuk mendukung tim kebanggaan di Liga 1. 5 masalah Timnas Indonesia U20 vs Moldova, salah satunya beluan ada pemain naturalisasi kah? Timnas Indonesia U20 mempunyai 5 catatan masalah saat menghadapi Moldova U20 pada laga uji coba di Turki. Tim Garuda Nusantara mampu mengalahkan Moldova U20 3-1 pada pertandingan uji coba di Stadion Manavgat Ataturk, Antalya, Turki,